Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nisa Ululum, NPM 2312020181. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan barisan dan deret untuk memenuhi tugas UAS Matematika Ekonomi. Yang pertama, penerapan barisan dan deret yang akan saya jelaskan ini ada dua, yaitu tentang nilai masa datang dari anuitas dan nilai sekarang dari anuitas. Kita mulai dengan anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas adalah serangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dalam jumlah uang yang tetap atau sama. Dalam anuitas diasumsikan bahwa semua pembayaran dibuat pada akhir periode dengan bunga majemuk. Kemudian kita akan masuk ke nilai masa datang dari anuitas. Jadi nilai masa datang dari anuitas adalah konsep dalam keuangan yang mengacu pada nilai saat ini dari aliran kas yang diharapkan diterima dari serangkaian pembayaran anuitas di masa depan. Dalam konteks ini, anuitas mengacu pada serangkaian pembayaran periodik dengan jumlah yang tetap atau bervariasi yang dibayarkan atau diterima selama periode waktu tertentu. Nilai masa datang dari anuitas digunakan untuk menentukan nilai saat ini dari aliran kas yang diharapkan diterima di masa depan. Hal ini berguna dalam pengambilan keputusan investasi atau pinjaman, di mana kita perlu mengevaluasi nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan di masa depan. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai masa datang dari anuitas. Jadi, jika deposito dengan P rupiah dibuat pada akhir dari setiap periode, maka nilai total yang terakumulasi dari anuitas setelah N periode pembayaran adalah SN sama dengan P kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat N kurangi 1 per I, yang mana SN ini jumlah nilai masa datang dari anuitas setelah N periode, yang P jumlah dari anuitas, yang I adalah tingkat bunga, dan yang N adalah jumlah periode pembayaran. Langsung saja kita masuk ke contoh soal dari nilai masa datang dari anuitas. Tuan Hadi ingin menabung uangnya sebanyak 6 juta setiap akhir tahun di suatu bank komersial, di mana pembayaran bunga 15% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada tahun 2004 dan terakhir akan dibuat pada tahun 2009. Berapa jumlah uang tabungan dari Tuan Hadi pada akhir tahun 2009? Nah, diketahui P-nya ini jumlah anuitasnya 6 juta rupiah, kemudian I atau bunganya itu kan 15%. Lanjut 15% per tahun, dan N-nya ini kan lama waktunya itu, jumlah periode pembayarannya kan 2004 ke 2009 5, jadi 5 tahun. Nah, dengan menggunakan rumus anuitas SN, yang mana jumlah masa datang dari anuitas setelah N periode sama dengan P kurung buka kurung 1 ditambah I kurung tutup pangkat N dikurangi 1 per I.
P-nya itu jumlah dari anuitas, terus lanjut 1 ditambah I yang bunganya, tingkat bunganya, lalu N jumlah periode pembayarannya dikurangi 1 per I per bunganya tadi. Nah, kan ini S5 jadi S5 karena 5 tahun sama dengan 6 juta kurung buka kurung kecil 1 ditambah 0,15 ini hasil desimalnya dari 15%, lalu kurung tutup pangkat 5. Habis ini ketemu dikurangi 1, setelah itu dibagi 0,15, kemudian 6 juta dikali hasil yang tadi 6,74238,125 dan hasilnya adalah 40.454.287,50. Nah, kalau tadi adalah cara menghitung nilai masa datang dari anuitas, di sini juga ada tentang dana cadangan. Jadi, sebagian besar organisasi bisnis mempunyai sejumlah uang di kasnya pada akhir periode waktu tertentu untuk membayar obligasi atau jenis-jenis utang lainnya. Uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran utang-utang tersebut dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama disebut sebagai dana cadangan atau sinking fund. Rumusnya adalah sebagai berikut. P ya artinya tadi jumlah pembayaran per periode sama dengan SN jumlah nilai masa datang, lalu I tingkat bunga per tahunnya per kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat N jumlah periode pembayarannya dikurangi 1. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh soal dari dana cadangan tadi. Suatu perusahaan ingin mencadangkan dananya setiap bulan selama 5 tahun untuk pembayaran pinjaman perusahaan. Jumlah nilai pinjaman dari perusahaan tersebut diperkirakan 5 tahun mendatang adalah sebesar 75 juta rupiah. Pembayaran bunga akan dibayar secara majemuk sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah dana yang harus disisihkan atau dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan agar dapat melunasi pinjaman tersebut? Nah, diketahui S60. Nah, S60 ini sama dengan 75 juta rupiah. Lalu I-nya tadi itu kan jumlah jumlah bunga per tahunnya 15%. Nah, 15 desimalnya kan jadi 0,15 dan N-nya ini 5 tahun tadi. Nah, karena penyisian dana dilakukan setiap bulan, maka M sama dengan 12, kemudian I-nya ini 0,15 per 12 ketemu 0,0125 dan jumlah periodenya N dikali M 5 tadi 5 tahun dikali 12 sama dengan 60, jadinya kan S60. Nah, rumusnya ini gini, P sama dengan SN terus I per 1 ditambah I pangkat N kurangi 1. P nya
jumlah pembayaran per periodenya 75 juta. Lanjut, I-nya tadi 0,0125 per 1 ditambah 0,0125. Lanjut, dikurangi 1. Nah, setelah itu 75 juta terus 0,0125 dan 1 ditambah 0,0125 tadi kan sudah ditambah. Habis itu di 60, pangkat 60 dikurangi 1 ketemu 1,10718. Nah, habis itu yang 0,0125 dibagi 1,10718. Lanjut, P 75 juta dikali hasil bagi tadi 0,011289. Nah, hasilnya ketemu di 846.744,76 rupiah. Jadi setiap bulan perusahaan harus mencadangkan dananya sebesar 846.744,76 rupiah tadi agar dapat melunasi pinjaman sebesar 75 juta tadi. Kemudian kita ke nilai sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari suatu anuitas hampir sama dengan nilai masa datang dari suatu anuitas. Hanya saja pembayaran per periodenya dihitung berdasarkan nilai sekarang. Jadi nilai sekarang dari suatu anuitas adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Nilai sekarang dari anuitas ini biasanya dilambangkan dengan AN. Rumusnya adalah sebagai berikut. AN sama dengan P kurung buka 1 kurangi kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat minus N per I, yang mana AN ini nilai sekarang dari anuitas, P jumlah pembayaran per periodenya, dan lalu I tingkat bunga tahunan, dan N jumlah periode pembayarannya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal nilai sekarang dari anuitas. Ada ini contoh soalnya. Nona Nancy ingin menabung uangnya setiap tahun sebanyak 2.500.000 setiap permulaan tahun selama 4 tahun di suatu bank. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun dan dibayar secara majemuk, berapa jumlah nilai sekarang dari tabungan Nona Nancy selama 4 tahun? Nah, diketahui P-nya ini kan 2.500.000, I-nya ini tadi 12%, didesimalkan jadi 0,12, N-nya ini 4 tahun. Nah, kita langsung pakai rumus tadi. AN sama dengan P 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N per I. Nah, A4 sama dengan 2.500.000. 1 dikurangi kurung buka 1 ditambah 0,12 kurung tutup pangkat min 4 per 0,12. Nah, 2.500.000, lalu yang 1 dikurangi
kurung min 4 tadi adalah 0,364482 per 0,12 yang bunganya tadi. Lalu setelah itu ketemu hasilnya 7.593.373,37. Kemudian ada cicilan pinjaman. Cicilan pinjaman atau loan amortization hampir sama dengan dana cadangan atau sinking fund. Persamaan dari kedua konsep ini adalah baik cicilan pinjaman maupun dana cadangan bertujuan untuk pembayaran cicilan utang atau pinjaman secara periodik. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada waktu pembayaran cicilan utang atau pinjaman. Pada cicilan pinjaman, utang atau pinjaman dalam jumlah tertentu lebih dahulu diterima. Kemudian dilakukan pembayaran cicilan utang atau pinjaman secara periodik sehingga akan terlunasi pada waktu tertentu. Rumusnya adalah sebagai berikut. P atau jumlah pembayaran berperiode sama dengan AN, nilai sekarang dari anuitas, I, tingkat bunga tahunannya, per 1 dikurangi kurung buka 1 ditambah I, tingkat bunga tahunannya tadi, kurung tutup pangkat min N. Ini ada soal dari cicilan pinjaman. Soalnya adalah Nona Gladys berkeinginan membeli sebuah rumah dengan pembelian secara kredit seharga 80 juta rupiah. Sesuai perjanjian dengan pihak pengembang atau developer, rumah tersebut akan dibayar dalam waktu 2 tahun dan pembayaran dilakukan secara cicilan setiap bulan. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah pembayaran yang harus dicicil oleh Nona Gladys setiap bulan? Diketahui A itu sama dengan 80 juta. Kemudian N tahunnya itu 2. Lalu I bunganya, tingkat bunga tahunannya 15% per tahun. Karena waktu pembayaran 2 tahun, maka jumlah periode sama dengan N kali M sama dengan 2 kali 12, jadi 24. Dan I-nya 0,15 per 12 sama dengan 0,0125. Nah, P-nya 80 juta rupiah. Lanjut yang I-nya kan tadi jadi 0,0125 per 1 dikurangi 1 ditambah 0,125 pangkat min 24 sesuai rumusnya tadi. Nah, lanjut P-nya 80 juta lalu 0,125 per 0,257803. P sama dengan 80 juta rupiah tadi, hasil baginya dikali 0,0484866. Hasil kalinya ini ketemu di P sama dengan 3.788.931,84. Sekian video penjelasan dari saya tentang nilai masa datang dari anuitas dan nilai masa sekarang dari anuitas.
Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.